Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan kembali lagi membahas berita politik. Ada video atau pemberitaan yang menarik hari ini yang saya akan sampaikan kepada kalian semua. Di mana itu terekam kamera ya, penyusup mahasiswa PKI yang sedang mencampur ramuan bom Molotov, teman-teman. Ya, itu pasti kebenaran akan menemukan jalannya. Kejahatan pasti akan terungkap. Apa yang mereka lakukan hari ini adalah penggiringan opini. Narasi-narasi yang mereka bawa adalah cara mereka untuk menyesatkan masyarakat dan membawa atau menjerumuskan masyarakat agar supaya mereka berpikir bahwa pemerintah hari ini sedang tidak baik-baik saja. Dan ada yang memakan itu, menelan itu bulat-bulat sehingga melakukan tindakan kemanusiaan yang begitu parah. Misalnya terjadi di Papua, teman-teman. Kita sudah bahas itu. Kita akan segera bahas videonya, teman-teman. Ini dia ya. Ini kalian lihat dan camkan muka para mahasiswa PKI, teman-teman. Nah, coba kalian lihat. Apakah ada mahasiswa model kayak gini ya? Ini jelas-jelas muka-muka penyusup, teman-teman ya. Ini parah nih. Muka-muka penyusup. Mereka mencampur ramuan bom Molotov, kemudian masuk di tengah-tengah para pendemo, melempar. Kemudian adrenalin para pendemo lainnya terpacu dengan kegiatan yang mereka lakukan. Jadilah anarkis demo mereka yang seharusnya mungkin mereka rencanakan untuk damai, tapi ya karena sudah ada penyusup-penyusup seperti ini, itu benar-benar bisa memancing tindakan anarkis mereka. Makanya kita harus viralkan, teman-teman ya, adanya upaya pemecah belah bangsa yang mencoba menunggangi para demo ini untuk mengacaukan negeri ini. Kita harus selalu waspada, teman-teman. Nah, ini ya yang terjadi. Pasti itu terbakar loh, teman-teman. Karena lihat para polisi di sini itu benar-benar langsung panik, teman-teman. Untung ada water cannon ya, jadi bisa langsung dipadamkan apinya. Ya sekali lagi teman-teman ya, ini bukan demo untuk menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan tuntutan mereka, tapi inilah demo yang berujung kepada kerusuhan. Demo yang sudah melakukan tindakan kejahatan. Apakah ini termasuk demo melempar bom Molotov ke petugas? Ya, itu adalah tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan yang sudah berbau kudeta, teman-teman. Mereka ingin menghajar. Ini bisa berakibat fatal. Bisa seandainya teman-teman yang nggak ada water cannon di situ, itu bisa mengakibatkan luka bakar yang cukup parah kepada para petugas, dan itu adalah tindakan kejahatan yang nanti kalau petugas balas bilang inilah mahasiswa terluka dihajar polisi, padahal mereka yang anarkis ini, kalian bisa lihat bukti-bukti yang beredar, teman-teman. Gitu Pak, itu dong Pak. Aja. Mau teriak sampai udah kau keluar, udah nggak mungkin lagi didengar biar kamu teriak-teriak. Makanya dari awal damai dong demonya. Kamu kalau teriak-teriak seperti itu, kondisi sudah seperti itu, kalian seharusnya di malam hari sudah pulang ya, persiapkanlah diri untuk sahur sama dengan keluarga, tapi masih saja bikin gaduh, bikin kacau. Itu kan jelas-jelas memprovokasi para petugas keamanan kita. Makanya TNI Polri harus bersatu benar-benar untuk melawan mereka, teman-teman. KPK dan lain-lain itu belum memanggil saudara Joko Widodo itu saja pertanyaan saya aja. Koni mulai beraksi menebar fitnah ya, dan menebar ujaran kebencian, walaupun dengan kata-kata ya kan, kata-kata manis mulut Koni itu. Saya kan cuma bertanya, boleh dong kalau bertanya,
Dibilang Koni menyoroti masalah begitu banyaknya koruptor di Pertamina saat ini. Yang Koni herankan kenapa yang ditangkap itu levelnya tuh dirut ke bawah. Ya, karena Koni ini melihat Mbak Karen ini dirut Pertamina yang kemarin itu ditangkap, ya kan, dan sudah diponis karena korupsi. Sementara Mbak Karen ini setelah dia diponis kan ada wawancara sama wartawan. Mbak Karen ini bilang, saya menjalankan perintah presiden. Jadi dibilang Koni, presidennya waktu itu kan kalau nggak salah namanya Joko Widodo. Terus Koni bilang lagi, saya heran kenapa KPK dan lain-lain sampai hari ini tidak memanggil atau memeriksa saudara Joko Widodo. Buat kau Koni, ya, kau ini nggak habis-habisnya memfitnah, habis itu menebar kebencian kepada Bapak Joko Widodo. Maksud Koni ini, ya kenapa cuman dirut Pertamina aja yang ditangkap, ya? Sementara Mbak Karen ini kan dirut Pertamina nih, kenapa cuman dia aja yang ditangkap? Sementara dia menjalankan perintah presiden. Presidennya kata Koni waktu itu ya Joko Widodo. Seharusnya kalau dia menjalankan perintah presiden, otomatis Bapak Joko Widodo harus dipanggil KPK. Itu maksud Koni, ya kan? Kita jelaskan siapa Mbak Karen. Mbak Karen ini adalah wanita pertama yang menjabat sebagai dirut Pertamina. Masa jabatan Mbak Karen ini 2009 sampai dengan 2014. 2009 sampai 2014 Joko Widodo belum menjadi presiden. Berarti ya, kalau seandainya ya kan Mbak Karen ini bilang dia menurut perintah presiden, berarti itu bukan perintah dari Bapak Joko Widodo. Ya. Siapa presiden di tahun 2009 sampai 2014? Ya menurut perintahnya berarti dari perintah presiden 2009 sampai 2014. Bukan Bapak Joko Widodo. Mbak Karen ini terlibat kasus korupsi, ya pengadaan liquefied natural gas LNG itu dia tahun 2011. Dia dijadikan tersangka ya itu di tahun 2023. Biar pada paham teman-teman. Dan putusan pengadilan ya, dia sudah putus vonisnya, dia kena 9 tahun. Itu di tahun 2024. Koni ini sengaja, dia bukan nggak tahu Mbak Karen ini menjabat menjadi dirut Pertamina dan tersandung kasus korupsi. Itu presidennya bukan Joko Widodo. Dia hanya ingin menebar kebencian supaya rakyat Indonesia ini yang membenci Bapak Joko Widodo bertambah benci kepada Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi ini punya power berkuasa di KPK sehingga Pak Jokowi ini tidak dipanggil KPK. Koni, kenapa KPK mesti memanggil Jokowi? Sementara Karen ini ya tersandung kasus korupsi. Dia menjabat menjadi dirut Pertamina bukan di era pemerintahan Joko Widodo. Betul. Jadi kau berhentilah membuat fitnah. Kau ini perempuan rendahan yang hanya bisa membuat fitnah, ya kan? Udah gitu membuat onar di negara Republik Indonesia ini. Ratu terong itu ya. Membuat orang membenci mantan presidennya sendiri. Padahal semua ucapan kau itu, ya kan, gak ada benarnya. Kalau saya salah koreksi. Itu kan akal-akal bulus kau aja. Akal bulus. Kau tengok komen tuh. Lagi Sabar, pembenci Mak. Pak Jokowi. Adili Jokowi. Sabar, Mak, ya. Koni benar. Benar dari mana? Betul. Semua yang kau ucapkan ini ya kan, semuanya salah. Kalau salah boleh dong dikoreksi. Menjijikkan kata-kata kau. Kau pun kalau mau cuak-cuak, jangan berlindung di negara orang. Balik ke Indonesia ini. Ditantang tuh kau masalah Koni. kau sama Pak Rosan Australia juga belum selesai. Ya kan? Kau fitnah juga tuh Pak Rosan. Karena apa? Karena kau tidak mendapatkan jabatan yang sangat kau inginkan menjadi wakil Menteri Luar Negeri. Itu makanya kau fitnah sana sini. Katanya ya, kau ini berilmu tinggi. Gak taunya kau cuma perempuan rendahan yang hanya bisa mengeluarkan fitnahan-fitnahan. Kemarin gitu juga. Jadi gak enak. Saya nih, Mak. menyimpan dokumen Hasto, udah saya notariskan di Rusia. Ini kalau mau dibongkar ya kan, mau hancur-hancuran. Aduh Koni.
Perbaiki aja diri kau, ya kan? Tak guna kau berilmu tinggi, tapi kau tak punya akhlak budi pekerti. Betul, Mak. Aku support kau, Mak, ya. Itulah ya. Untung ada, ternyata di Indonesia itu tidak semua mak-mak yang terlihat seperti di TV yang benci kepada Pak Jokowi. Ini mak satu ini ya. Aku panggil mak karena aku hormati dia lebih tua ya. Oke, gue jawab, Mak, ya. Itu bukan koni namanya kalau nggak fitnah, Mak. Tapi maklumi saja ya, jadi Mak nggak perlu terlalu emosi, nanti itu juga merugikan diri sendiri. Kita maklumilah saja, bukan koni kalau nggak seperti itu, itulah koni. Pemecah belah bangsa ya. Apa yang narasi-narasi yang keluar dari mulutnya itu ujung-ujungnya menyerang siapa? Pak Jokowi. Itu kebencian kepada Pak Jokowinya itu sudah mendarah daging, teman-teman. Makanya Mak tadi sampai emosi, gregetan karena perempuan rendahan. Tapi sabar, Mak, jangan sampai kita itu menunjukkan kapasitas diri kita itu sama seperti mereka, ya. Kita maklumi saja. Yang penting serahan tuduhan-tuduhan kita kepada Jokowi ada penangkal-penangkalnya seperti Mak ini, teman-teman ya, yang menepis setiap penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat dari kaum sebelah, teman-teman ya. Jadi kita harus waspada karena sekalipun kalian sadar atau gak sadar, itu gerakan kekuatan yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo semakin hari semakin terlihat. Lewat tuntutan demo-demo mereka saja, itu benar-benar sudah membuktikan bahwa mereka itu ada kekuatan gelap di belakangnya. Teriak-teriak Indonesia gelap, tapi ada kekuatan gelap yang berada di belakang mereka untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Makanya yang awalnya tuntutan-tuntutan mereka itu yang gak masuk akal, yang bertentangan dengan kesejahteraan rakyat, itu efisiensi anggaran lah. Makanan bergizi gratis loh di demo, teman-teman. TNI, undang-undang TNI di demo juga. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Gulingkan Prabowo. Sudah mulai terlihat ujung-ujungnya apa tuntutan mereka? Tarik militer, seluruh militer dari tanah Papua. Ujung-ujungnya apa? Mereka teriak dalam demo mereka, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. Itu kan adalah upaya untuk melemahkan pertahanan Indonesia dari asing. Itu kan terlihat jelas. Sadar atau nggak sadar, kalian mau membuka mata atau menutup mata itu pilihan kalian sendiri. Tapi terlalu bodoh untuk kita tidak mau menyadari akan hal yang sudah jelas-jelas di depan mata dan kita memilih untuk mengabaikannya. Jangan sampai, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.